Mengapa kolesterol tinggi itu berbahaya? Pernah nggak sih kalian mendengar orang tua kalian atau kerabat kalian saat sedang hajatan, lebaran, atau acara keluarga lain yang ada kegiatan makan besarnya mengingatkan satu sama lain tentang makanan berkolesterol tinggi? Atau mungkin kalian sering melihat iklan susu atau suplemen di televisi yang mengatakan mampu menurunkan kolesterol. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, mengapa kolesterol itu tidak boleh tinggi? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, mari kita berkenalan lebih dahulu dengan yang namanya kolesterol. Kolesterol adalah salah satu jenis lemak dalam tubuh. Walaupun seringkali dianggap sebagai zat yang jahat dan dapat mempengaruhi kesehatan, kolesterol ini sebetulnya punya berbagai fungsi dalam tubuh kita. Yang pertama, kolesterol dapat membantu menyusun dinding sel kita supaya tidak kaku dan bisa selektif terhadap benda-benda yang masuk ke dalamnya. Yang kedua, kolesterol juga merupakan bahan dasar dari berbagai senyawa dalam tubuh, seperti contohnya hormon steroid dan juga hormon seksual. Hormon seksual yang dimaksud ini ada estrogen dan progesteron di wanita dan testosteron di laki-laki. Kemudian, bisa juga menjadi bahan dasar dari asam empedu yang akan membantu dalam proses pencernaan lemak dan juga membentuk vitamin D. Nah, setelah kita kenalan dengan apa itu kolesterol, sekarang mari kita lihat bagaimana perjalanan kolesterol di dalam tubuh kita. Pertama-tama, kolesterol itu di sekitar kita dapat banyak kita temukan pada beberapa jenis makanan. Yang pertama ada kuning telur, kemudian daging merah, dan jeroan. Saat kita makan makanan yang banyak mengandung kolesterol ini, kolesterol akan masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian diserap ke dalam darah. Karena kolesterol merupakan zat yang sifatnya tidak suka air, kolesterol ini membutuhkan suatu kendaraan yang bisa ia naiki supaya bisa beredar dalam darah kita. Kendaraan tersebut dikenal sebagai kilomikron. Lalu, dari kilomikron, kolesterol akan diserap ke dalam darah dan bergerak ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan kolesterol. Kemudian, setelah itu, sisa-sisa dari kolesterol yang masih berikatan dengan kilomikron tersebut akan masuk ke dalam hati, dan sebagian yang tersisa tersebut kemudian akan berikatan dengan kendaraan lain yang disebut sebagai LDL atau Low Density Lipoprotein. Kemudian, low density lipoprotein akan mengantarkan kolesterol lagi ke seluruh jaringan tubuh dan juga jaringan lemak agar bisa disimpan. Lalu, terkadang masih ada sisa dan kelebihan lagi. Nah, sisa dan kelebihan ini kemudian akan diambil oleh HDL atau High Density Lipoprotein dan dipindahkan menuju ke hati untuk diproses lebih lanjut menjadi asam empedu. Di dalam hati, kolesterol akan dipakai untuk memproduksi getah empedu, yang kemudian akan masuk ke dalam kandung empedu, yang letaknya ada di belakang hati. Kemudian, getah empedu yang sudah dibentuk akan dikeluarkan ke dalam usus halus sehingga dapat membantu proses pencernaan lemak di usus. Sebagian kecil dari kolesterol yang berhasil masuk ke dalam usus ini akan dibuang dalam kotoran. Namun, sebagian besar lainnya akan diserap kembali di usus dan masuk ke dalam peredaran darah sehingga masuk kembali ke dalam kandung empedu. Jika kita melihat proses perjalanan ini, kita bisa melihat bahwa hanya sebagian kecil kolesterol yang dibuang, sehingga kolesterol dapat menumpuk dengan mudah. Kolesterol yang menumpuk tersebut kemudian akan lebih banyak menempel pada LDL, karena LDL jumlahnya lebih banyak daripada HDL. Jika jumlah LDL yang berikatan dengan kolesterol sangat banyak dalam darah, berarti LDL dapat bertahan lama dalam sirkulasi darah kita. Jika LDL bertahan lama dalam sirkulasi, dapat terjadi perubahan bentuk. Perubahan bentuk tersebut mengakibatkan LDL menumpuk dan menyumbat pada dinding pembuluh darah. Penumpukan dari LDL ini bukan hanya menyumbat secara langsung, tetapi juga dapat dikenali oleh sel imun tubuh kita sebagai benda asing, sehingga akan banyak sel imun tubuh yang menempel pada dinding pembuluh darah tersebut. Hasilnya, dinding pembuluh darah akan semakin menebal dan ruang yang bisa dilewati oleh darah akan semakin menyempit. Pembentukan sumbatan tersebut juga dipengaruhi oleh penempelan dari lemak-lemak lain seperti lemak trigliserida yang berasal dari banyak makanan berlemak. Hal tersebut kemudian akan membentuk sumbatan
yang dapat mempengaruhi aliran darah sehingga akhirnya terjadi penurunan aliran darah kepada organ-organ tertentu. Yang paling ditakutkan dari penyumbatan aliran darah ini adalah penyumbatan pada pembuluh darah di jantung. Karena pembuluh darah yang memberikan suplai darah ke dalam otot jantung ukurannya sangat kecil, sehingga sangat mudah untuk terbentuk sumbatan. Kurangnya aliran darah pada pembuluh darah jantung dapat mengakibatkan kematian pada otot jantung, sehingga nantinya mengakibatkan serangan jantung. Oleh sebab itu, kita harus menjaga agar kadar kolesterol LDL dalam darah tidak semakin tinggi. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan kadar LDL kolesterol dalam darah. Yang pertama, tentu saja adalah membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, seperti produk olahan susu yang mengandung lemak jenuh dan juga daging merah. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa makanan-makanan yang tinggi kolesterol adalah kuning telur, daging merah, dan juga jeroan. Bukan tidak boleh dimakan sama sekali, namun jumlah yang dapat dimakan harus sangat dibatasi. Yang berikutnya, meningkatkan konsumsi serat yang mudah larut, seperti oatmeal, kacang merah, buah pir, dan apel. Ya, seperti kata-kata yang sudah populer, an apple a day keeps the doctor away. Maksudnya bukan menakut-nakuti dokter supaya tidak mendekat, tetapi buah apel ini dapat membantu menjaga kesehatan kita. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga setidaknya 5 hari dalam seminggu, selama setidaknya sekitar 30 menit setiap kalinya untuk olahraga yang intensitasnya sedang. Seperti contohnya, berjalan cepat, bersepeda, atau melakukan olahraga lainnya. Kemudian, kita juga bisa menghentikan merokok jika memang merokok, sehingga dapat memperbaiki kadar kolesterol HDL dan juga membuat kolesterol dalam darah lebih cenderung berikatan dengan HDL. Lalu, menurunkan berat badan menuju rentang indeks massa tubuh yang tepat. Kemudian, mengurangi konsumsi alkohol agar HDL dalam tubuh dapat meningkat. Kalau misalnya pengubahan gaya hidup juga masih belum bisa mengendalikan kadar kolesterol LDL dalam darah, maka dokter bisa meresepkan obat yang dapat membantu. Tapi tetap saja ya, cara yang paling efektif adalah mencegah dengan memperbaiki gaya hidup. Oleh sebab itu, kita tetap harus melakukan usaha-usaha ini meskipun sudah diberikan obat oleh dokter. Demikian merupakan penjelasan singkat tentang mengapa kolesterol tinggi itu berbahaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya merupakan gambaran awal, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.